Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ajib Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali batil kiramatan. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengunjung acara malam hari ini, Bapak Ketua DKM Masjid Jami Mekol Jahat dan seluruh staf jajaran kepengurusannya. Kita bersama semoga pengurus DKM diberikan amanah dengan baik dan sehingga membawa keberkahan untuk beliau dan keluarganya. Juga yang sesama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Muhammad Ustaz Ibrahim. Kita bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan keseimbangan bagi kita semua dalam dari Allah Subhanahu Wa Taala. Juga hormat para penasehat Dewan Pengurus Masjid Mekol Jahat, Bapak Haji Mahfud Yunus, Bapak Minir Sama, juga hormat Ketua RT 04 dan 02 Bapak Syafrijal, dan juga para sesepuh kita Bapak Koing, Bapak Haji Ujus Saleman, dan seluruh jamaah rahimahullah yang maaf namanya tidak sesuai secara satu, namun tanpa merasa hormat yang saya kepada jamaah semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selalu ucapkan kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Yang kalimat mulia ini kita ucapkan melalui lisan kita. Kemudian kalimat yang mulia ini kita tanamkan dalam hati kita. Serta kalimat yang mulia ini, kalimat alhamdulillah ini kita pakai, kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga insyaallah dengan kalimat yang mulia, kalimat alhamdulillah yang kita ucapkan dengan lisan, yang kita tanamkan dalam hati kita, dan kita aplikasi dalam kehidupan kita, insyaallah kita semua tidak pernah yang namanya hidup yang susah, tidak pernah kita mengalami kegalauan, tidak pernah yang namanya kita bagaimana bingung dengan keluarga. Karena apa? Kalimat pertama yang diucapkan adalah kalimat alhamdulillah. Walaupun itu di saat kita sedang kena musibah, maka kalau kita kena musibah kemudian bersabar, bersyukur, maka yakin demi Allah dan Rasulullah, setiap saat, setiap menit kita kena musibah, di saat kita sakit, saat kita sedang sakit, kita mengucapkan alhamdulillah, kemudian inna wa inna ilaihi bahwa semuanya kembali kepada Allah, maka setiap menitnya kita sakit gugur ke dosa kita. Karena baik Dewan menjelaskan, kalau dia sakit, sabar dengan sakitnya, maka dosa-dosa yang dilakukan digugur dari Allah SWT, dihapus dosanya, kemudian setelah itu diangkat derajatnya. Kuncinya adalah alhamdulillah. Kalau sedang kita sedang ada kesulitan, maka tengoklah ke bawah. Banyak keluaran sana orang yang lebih susah daripada kita, lebih sedikit dibandingkan kita. Maka ucapan yang terlintas pertama adalah kalimat alhamdulillah. Kita bersyukur tinggal di Depok Kiraman Jaya di RT 04, di RW 02. Dan saya yakin saya dunia nggak pernah di lingkungan ini satu orang pun warganya nggak makan sehari semalam, belum pernah makan, nggak pernah ada. Bayangkan saudara kita yang jauh-jauh di sana, bahkan sakitnya sedang di Palestina, yang mereka sampai rumput pun dimakan oleh mereka karena nggak ada makanan di sana. Makanan ternak tuh dimakan sama dia. Kita nggak pernah ada makan rumput, tapi di luar sana masih banyak orang makan rumput. Maka kalimat alhamdulillah yang kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita, insya Allah nggak bakal susah hidup kita. Kemudian bersolat pada Rasulullah Muhammad SAW mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semua dari kalimat yang mulia ini, salawat ini dapat menghantar kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat membimbing kita dengan kalimat salawat ini di saat yaumul mahsyar nanti kita semua mampu berdiri di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad SAW. Dan berbanyaklah salawat. Banyak sekali keterangan hadis yang saya menjelaskan. Satu salawat yang kita ucapkan, maka Allah akan membalaskan 10 kebaikan. Satu salawat dibandingkan dengan 10 kebaikan. Dengan syarat salawatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan salawatnya bertujuan babnya dunia. Jangan salawatnya bertujuan sesuatu karena dunia. Tapi salawatnya tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang Allah balas dengan 10 pada kebaikan. Dan jamaah Allah,
Sama-sama tadi telah kita mendengarkan pemaparan dari pengurus DKM Metro Jaya mengenai program yang dilaksanakan pada tahun 2004 ini. Dan alhamdulillah semakin hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Alhamdulillah, metodenya sudah berubah drastis dibandingkan dengan yang dulu. Dulu saya masih ingat banget bagaimana kita sholat Jumatan di atas bunyi kuburan mereka di atas. Karena apa? Dua tempat disatukan. Masih belum ada tuh tempatnya jadi satu. Sebelahnya asbes, sebelahnya genteng, tengah-tengahnya karpet. Itu kalau Jumatan berisik banget kalau angin, kublak. Akhirnya dibongkar tuh, berjalan satu tuh. Pertama punya Pak Aswano, itu saya ingat. Dibongkar tuh, kemudian dibuatlah atasnya. Ternyata retak tuh depannya, karena ada atas tambahan. Dibongkar lagi depannya, ditingkat lagi depannya tidak. Satu sudah terjadi begitu indahnya. Kemudian kita rombak lagi, masih berenak kalang mata. Maka di saat COVID, metode yang bangun. Orang-orang di luar sana bingung COVID yang mereka berhenti kerjanya, yang usahanya burung tikar, yang punya masukan berhenti masukannya, tapi metode yang bangun. Dahsyatnya nggak pakai mulut keluarga, nggak ada proposal saat itu, wallahi nggak proposal. Modal dasar berapa? 36 juta kalau salah. 30 juta modal dasarnya. Anggaran habis berapa? Anggaran habis 287 juta. Duit dari mana? Allah Maha Kaya. Kembali kalau lihat jangan Allah, maka Allah berikan kemudahan saja. Dan saat itu nggak ada proposal, kita nggak ada proposal. Karena apa? Sadar kita sendiri. Orang lagi susah, lagi kena COVID, banyak COVID di mana-mana, nggak ada proposal. Tapi alhamdulillah berkat Allah, berkat masih di kita ini jadi itu saja. Setelah itu jadi, di saat Jumatan saya ngobrol sama Ustaz Mimin, sama yang lain biasa kita kalau sempat ngobrol, saya bilang tuh di depan masjid ini yang enak ini, luas nih. Suatu saat pasti kena nih buat masjid. Enak banget kelihatan di depan jalan, dan kita tambah luas sama masjid depan. Allah berikan kemudahan juga saat itu. Setelah ada setahun, tiba-tiba Pak Rahmat almarhum bilang mau ngobrol, pengen wakafin tuh kontrakannya satu atas nama keluarga Haji Aksan. Kemudian apa lagi setelahnya? Alhamdulillah dari Bang Iman Sarok kita bayarin, kita pindahin ke depan. Kemudian apa lagi dari keluarga Haji Abdullah? Artinya apa? Setiap keinginan yang kalau keinginan ridho kata Allah Taala, pasti Allah mudahin. Jangan pernah takut dalam berjihad dengan Allah SWT. Ini adalah jihad yang sesungguhnya. Jihad dalam berarti perang. Udah gak zaman lagi jihad perang. Mau perang sama siapa? Katanya orang jihad. Jihadnya kata perang bom Israel lah, bom jihad dengan Allah. Jangan bom Indonesia. Ini jihad yang sesungguhnya di masjid. Ini jihad yang sebenarnya. Alhamdulillah karena tujuannya Allah. Jadi lagi nih. Dan sekarang kita bisa simatin lantai bawah jadi lantai atas jadi. Ngimpi juga kagak kita masuk seluas ini. Coba bayangkan siapa yang ngimpi masuk kayak begini? Nggak ada. Tapi kalau kita punya keinginan, maka Allah berikan sesuatu itu lebih besar dibanding harapan dengan harapan kita jauh lewat. Sama kegiatan yang kedua utamanya adalah Allah SWT. Bukan pujian orang, bukan sanjungan orang, bukan pengen dihormati orang. Makanya saya diberikan serapin semua sama urusannya. Kemudian kedua sekretaris, bendahara, staf semua sama. Termasuk saya pun Ustaz ini semua sama kita. Tidak ada bedanya. Artinya apa? Kebersamaan yang penting untuk membangun sesuatu adalah kebersamaan. Ini program yang luar untuk saat ini. Saat dua sudah jalan. Alhamdulillah. Kenapa cuma sedikit pengeluarannya? Santunan cuma 360 karena disubsidi oleh satunya. Sekarang agak mungkin nggak masuk logika kalau misalnya 24 orang dengan isinya beras 3 liter, minyak 5, coba berapa duit itu mana? Kalkulasinya sederhana. Berapa tuh habisnya?
Kalau satu paket 50.000 dah kasarnya. Itu dengan 24 orang berarti sudah berapa? 1.200.000. Yang dikeluarkan berapa? 360.000. Baik, kalau abang bingung, santunan 24 orang 360.000 berarti 15.000 seorang. Dari mana dapatnya? Tapi kembali saya bilang selama tujuan dengan Allah saya sungguh bisa bantu. Kenapa? Yang punya di sakinah punya umat, bukan punya sakinah. Kalau lagi ada, sudah. Tapi kalau lagi nggak ada, ya mohon maaf, pasti saatnya luarin. Ini sebagai bentuk apresiasi saya untuk masjidnya. Mohon maaf, saya tidak pernah melihat orang. Kalau saya lihat orang, saya berhenti di bantu masjid, saya berhenti di musuh masjid. Karena pasti kita berharap orang pasti kecewa. Makanya di saat sudah kecewa dengan orang, saya lihat masjidnya. Yang saya lihat masjidnya, bukan orangnya. Bodoh amat, mau orang siapa juga ada urusan. Yang mau lihat masjid. Nah, kalau rasa itu bisa kita tampilkan, rasa itu bisa kita tonjolkan, maka kita akan kompak terus. Karena apa? Setiap pertemuan, setiap perkumpulan, setiap kita bersama-sama, yang rasa kesel pasti ada kesel, marah pasti ada marah, ribut pasti ada ribut, cekcok pasti ada cekcok. Tapi tinggalkan itu semua, ingat masjidnya, ingat tujuannya masjid Allah SWT. Maka rasa kesel bakal hilang, rasa kedek bakal hilang, yang ada bersama. Dan ini selalu saya ingatkan seluruh jamaah, apalagi pengurus selalu ingatkan. Kalau kesel sama orang, lagi marah sama orang, ini kebaikannya, jadi keburukannya. Insya Allah kalau yang baiknya lupa tuh, daripada keburukan. Karena setiap kita pasti pernah berbuat baik, pasti pernah berbuat baik. Maka ingat kebaikannya. Kemudian wajib siap kalau Sabtu dilaksanakan. Ini tadi usul Pak Joki cakap banget pakai saya, dia pakai, bagus ya Pak. Pakai, nanti kumpulin. Syukur-syukur bagus pemasukannya bisa seminggu bisa 2 juta misalkan. Nah keren tuh, kalau seminggu 2 juta aja, siap dalam satu itu kita panggil kiai sama. Dahsyat tuh, misalkan gitu. Itu romannya berjauh bisa roman. Itu kan cuma biasa ngomong beda, kita kagak gitu. Nah, itu bisa kita wujudkan bersama nih. Ya kalau sekali terbaca dia bilang 2.000, 5.000 kan enak tuh. 5.000 aja, kalau level 30 ketahuan naik gua tuh. Bayar nanti. Selama ini kan Ustaz ini dibikin pisah tuh. Yang ajaran kita, guru kita. Coba kalau malam Sabtu beli rokoknya 2 bungkus gitu. Kalau kasih fitnah Ustaz ke kawaran mau di mana? Dia udah kamar tuh nggak mau duit. Transfer katanya. Dekat kok katanya. Biasa aja katanya. Tuh, perhatiin. Kenapa? Beliau tiap hari ajar kita. Ada orang tetap kasih itu. Apa jangan anggaran 30.000 buat beliau doang tuh ya? Tambahin, nah bagus banget tuh. Udah masuk cancelain. Cancel masukin. Syukur-syukur itu kasih bisa gede. Daripada juga bisa bilang bisa banget kenapa kagak gitu. Tergantung kita ya mau apa kagak gitu. Kalau belum bilang jadi sudah jadiin. Kapan maunya? 1 orang 10.000, ayo. Nggak usah gede, buat makan ada semua gitu. Biar mau ikut doang kalau duit. Ya, itu saja. Ayo 50.000 kemarin, buat saya mau makan, bukan buat panitia. Jatah untuk makan panitia timnya. Ya, panitia siapa? Ada, panitia belum ada. Panti ojek itu panitianya dah. Setuju. Kalau cuma orang tua kayak beliau doang tuh, yang datang sampai pulang joget dulu kalau sudah. Dan itulah dibutuhkan gitu, refreshing. Ngaji dulu, kecepatan sama surganya. Joget dikit nggak apa-apa, udah. Tapi dibilang aja di sini, bisa masuk jadi, gitu. Awas Bang Mamun, mau berdeket ke Bogor, main bola. Kalau apa kaki tendang sama dia tuh. Jadi nggak masalah gitu. Itulah indahnya persamaan. Udah, butuh persiapan. Itu aja jadi baju ojek dah. Mulai data siapa ikut. Tanggal berapa gitu? 180.000. Amin. Kalau murah gampang.
Tenang kalau kurang, ada sahabatan rumah belum, paling jauh tuh. Ada ulang tahun, Pak Imron. Tapi kita cari-cari nih siapa yang ulang tahun. Yang ulang tahun yang minimal 200 lah gitu, bersubsidi. Nah itu kan indah kebersamaan, bisa subsidi tuh. Taruh misalkan 20.000 yang mau ikut 30 orang misalkan tuh, udah bertua tuh cengkong kan, kawan tuh 1,5. Itu saya bilang kalau hari biasa 4,5-an atau 4 juta. Kalau hari Sabtu atau Minggu bisa 7 juta. Berarti punya modal cengkong, berarti punya modal apa? Buat padang doang tuh, buat piala belum ada. Nah, inilah tugas saya yang punya acara. Ini Pak Rijal, Pak Amin, ada Pak RT, Pak Imron. Nanti kita bagi-bagi tuh Pak Yunus. Banyak kok kita mau suka sebenarnya. Yang penting mah kita kuyuh beramai-ramai. Nah kemudian Ramadan alhamdulillah sudah dilaksanakan kemarin. Mungkin pada awal kali itu duitnya puluhan juta dah gitu laporannya. Sampai 130 juta sekian gitu. Duitnya dari mana? Itu barang kita akan menghasilkan duit. Jadi jangan salah paham. Bukan duit kita yang banyak, tapi dapat yang barang dari Yayasan Insan Mulia Paman. Nah barangnya seharga tersebut. Nah makanya gede itu anggarannya 36 juta kita satukan. Dahsyat. Dan baru saat ini minggu tahun jatah ada satu namanya keluar ke pondok pesantren Badrul Budur pimpinan Habib Bakar itu disubsidi berapa paket kemarin? 30 paket. Kemudian satu lagi ke pesantren Lu Apa dan Lu Alak Al-Misbah di sana orang Flores semua 30 paket juga. Nah, ini maksudnya dahsyat loh, bukan sebutnya RT lagi, RW lagi, tapi keluar kampung jauh distansi. Buat apa? Ngasih bantuan. Keren masih sudah. Karena masih yang bagus kayak begitu, bermanfaat untuk umat, bukan manfaatin umat. Ini mengatakan manfaatin umat baik, berbuat buat umatnya mana? Kemudian ada program ini pendidikan anak-anak beasiswanya. Perhatikan di sekitar kita, banyak masjid di sekitar kita. Ada nggak masjid yang anak yatim banyak sekitar masjid di masjid? Kagak ada. Mereka ada cuma santunan doang. Santunan paling 3 bulan sekali, bahkan 5 bulan sekali, bahkan setahun sekali. Tapi mereka nggak mikirin bagaimana si anak sekolahnya. Bagaimana bisa sekolah dengan baik? Bisa taruh buku LKS, orang tuanya nggak punya duit. Akhirnya apa? Nggak dapat buku, si anak harus sekolah. Akhirnya apa? Pergi sekolah. Makanya kalau ada anak yatim di lingkungan kita, di sekitar kita, yang dia nggak sekolah karena nggak punya duit, maka dosanya kebagian. Semua kita kebagian dosanya. Semua kita kebagian dosa. Karena hukumnya adalah satu kifayah. Membantu yatim, menyekolahkan yatim, satu kifayah. Kita semua punya tanggung jawab. Karena pengganti orang tua mereka adalah kita. Hati-hati, mereka kembali program. Pertahanan terus bahkan tingkatkan. Syukur-syukur kalau berbuat ada rezekinya, semua sama subsidi semua, bayar semua, lunasin semua. Jadi jaga banget pertahanan terus. Kemudian juga nanti akan ada TPA. Saya berharap TPA dilaksanakan di Pulau Jawa ini bebas tanpa ada bayar. Kalau mau dibuat silakan dibuat kotak infak. Di tengah-tengah bisa talian anak dan kotak infak sambil ngajarin anak kita buat bersedekah. Tujuan tuh ibroh pendidikan buat anak tujuannya. Kasih, misalnya ada anak kita yang ngaji kasih 2.000 masukin kotak, insyaallah. Guru-gurunya bayar dari mana? Tugasnya DKM dan yayasan tugasnya. Modal utamanya di tempat kalau ada, kalau nggak ada ya subsidi dari DKM. Bahkan bisa sendiri. Bisa buat proposal pengajuan untuk guru tadi. Bisa banget, kenapa enggak? Yang penting mau masalahnya mau apa kagak kita gitu. Jangan ngomong berat, jangan juga belum udah ngomong berat. Bagaimana mau jalan programnya? Belum apa udah berat. Dan kemudian selanjutnya PHBI. Tadi sampaikan Pak Kasono, bagus usulannya ada kas khusus 500.000 dari kas masjid untuk PHBI. Kalau itu PHB-nya 4 bulan berarti dapat 2 juta misalnya. Ya jadi masalah utama adalah masyarakat kita empati ke masjidnya kurang Pak.
perhatian ke masjidnya kurang. Kalau masyarakat kita, umumnya wilayah masjid kita, perhatian bagus buat masjid kita, maka itu bisa dilaksanakan. Bisa banget dilaksanakan sebenarnya. Bagaimana kita bisa membaca hal tersebut? Bisa kita menguasai daripada kas pemasukan Jumatan. Warga kita itu sekitar 300 lebih. Bahkan kalau Jumatan turun warga mana-mana. Pemasukan hanya ada sekitar 1 juta sampai 1.300.000. Nah, berarti apa? Kita pun, warga kita pun, yang pastinya masih kurang tuh buat infak ke masjidnya. Kalau taruhnya ya, kalkulasi sederhana saja, jadi masjid kalau Jumatan bisa 400 orang atau 500. Kalkulasi sederhana. Nah, kalau masing-masing tiap orang 5.000 aja masing-masing, maka bertahuan tuh, itu setiap Jumat sekitar angkanya dapatnya 2,5 lebih. Dapatnya tuh, kalau 5.000 aja. Makanya kalau aja dipotong oleh dimasukkan kas, ini nggak bakal terkapar Pak. Kalau untuk peringatkan mungkin bisa. Tapi selama pengalaman saya, metodenya lah, saya lama bergelut metodenya dari 2011 sampai dengan sekarang, belum pernah ada ceritanya panitia PHBI metodenya minus, belum pernah ada. Yang ada selalu surplus setiap acara PHBI. Kenapa? Di situ ada santunan. Kenapa di situ bisa surplus? Karena ada keberkahan di sini. Kalau banyak di luar sana orang yang ada acara besar, acara puluhan juta, sampai dengan 25 juta, 30 juta, tapi nggak ada santunan. Artinya apa? Keberkahannya kurang. Ngadain acara bisa 30 juta, mama mungkin dari sekitar masjid yang dia besok nggak punya beras buat masak. Maka menjadi dosa di acaranya. Untungnya kita metode selamat. Siapa yang BI ada santunan. Siapa yang BI ada santunan. Akhirnya apa? Ketutup tuh. Berkah-berkahnya berbagi. Karena jelas kalau kita memberikan 1 maka Allah balas tuh 10 sebaiknya. Alhamdulillah metodenya tidak pernah minus untuk acara PHBI. Dan kemarin penegasan yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM bahwa miris sebetulnya PHBI di metodenya. Panitia sudah bekerja keras, sangat keras, ekstra keras. Bahkan sampai 2 minggu mereka sampai begadang pagi-pagi. Pas acara yang datang cuma berapa orang Bapak-Bapak? Cuma berapa orang Bapak yang hadir? Alhamdulillah, mohon maaf teman-teman dia untung ketolong pada sakinah banyak untungnya. Kalau ada sakinah maka depan itu kosong tuh. Kepedulian kita udah kurang untuk semuanya tuh. Nggak usah jauh-jauh dari kita aja darahnya misalnya. Kita aja masih kurang. Maka saya kemarin ngomong Pak DKM dan Ustaz bin Ibrahim, udah kalau gitu kita buat acara PHBI cukup sekali aja. Kenapa? Capek kita kalau tiap PHBI nggak ngadain, begitu doang. Jadi keluarkan banyak anggarannya, belasan juta, 16, 17 juta, 18 juta. Tapi yang hadir siapa? Yang hadir cuma anak-anak buah, Pak. Kami begitu. Bapak-bapaknya nggak ada. Ada pun cuma berapa? Nggak banyak. Paling banyak berapa? 25 sampai 30. Nah, maka atas dasar itu saya bilang udah kalau begini kita berarti nggak bisa diam, PHBI ngadain. Udah kita ngadain cukup sekali aja. Dan saya bisa bilang ngadain ini sekalian kita santunan banyakin itu. Bisa mungkin kita ambil dari atas sebelah, ketiganya kita santunan. Nah ini cakap banget pelan terus dan PHBI saya berharap mungkin kedepannya cukup sekali aja kita buat karena masih banyak program-program yang lain yang harus dijalankan. Dan kemudian setiap hari Jumat kita diadakan pembacaan Ratil Hari Lebaran kita. Ini dahsyat banget nih, rutin banget ya ada yang aktif. Bahkan kalau ke rumah Ustaz bagus sewa sampai kahfi kali ya. Bagus sewa karena sunnah yang utamanya malah kahfi sunnah utamanya itu. Mungkin setelah kahfi nanti berdoa. Dan dalam sebuah riwayat itu kahfi dahsyat banget nih. Barang siapa yang dia setiap malam Jumat baca kahfi selama 50 Jumat dia baca kahfi, maka itu ruhnya akan bersinar dan doanya diijabah oleh Allah SWT langsung tuh.
nasihat tuh 50 kan, nggak putus tuh. Tapi kalau sunahnya utama buat kaki itu, insya Allah yang punya hajat cepat hajat dikabul. Nah, kembali jamaah yang berdoa. Saya mengajak kembali untuk kita semua. Ayo, masjid kita semakin lama semakin besar. Tanggung jawab kita semakin besar pula untuk memenuhi tempat ini. Jangan sampai masjidnya besar, masjidnya megah, masjidnya mewah, tapi jamaahnya kosong. Yang utama adalah bagaimana kita memakmurkan masjidnya. Ayo kita sama-sama membangun masjidnya, baik itu sholatnya, taklimnya, ratibnya. Ayo, ini masjid kita bersama. Ini masjid kita bersama. Kalau bukan kita siapa lagi yang isi? Kalau bukan kita siapa lagi yang ramein? Jangan sampai masjid doang gede, yang isi kagak. Berat kita tanggung jawab kita. Berarti ke siapa? Orang-orang yang terhormat untuk membangun masjid ini, orang yang berbakat untuk masjid ini. Tanggung jawab kita adalah misinya. Kalau kita nggak mampu misinya, ya Allah, sayang banget gitu. Kerja keras kita lakukan sia-sia. Kita tanggung jawabnya dengan amal-amal orang di sini, amal orang yang wakaf, amal orang yang udah misikan di sini. Orang sekitar tanggung jawab itu untuk memakmurkan masjidnya. Bukan hanya pengurus DKM saja, tapi kita semua punya satu kewajiban memakmurkan masjidnya. Karena masjid ini peruntukan untuk semua, bukan hanya pengurus DKM saja, dan juga bukan pengurus DKM saja. Semuanya punya kewajiban untuk mengisi masjid ini, untuk meramaikan masjid ini. Dan kembali jemaah Allah dengan sangat memohon, ayo mari sama-sama kita ramaikan masjid kita isi masjid kita buat guyup kembali, kita buat bersama kembali. Kalau ada kesalahan dari kita, ayo mulai sampai dilepaskan semua. Ini adalah hal yang halal. Maafkan semua. Kenapa? Setiap kita pasti punya salah. Setiap kita punya dosa. Tidak ada manusia yang sempurna. Oke, lebih baik memaafkan semua. Dan alhamdulillah di tahun ini juga masih dosennya mengadakan program pemberangkatan umroh dan sudah mendaftar dengan resmi dan 3 orang. Opornya sudah dikasih, insya Allah berangkat di bulan Oktober. Berangkat tanggal 3 sampai dengan tanggal 10. Nah, kenapa tanggal 3 sampai dengan tanggal 10? Karena tidak ada kepastian tanggal itu berangkat. Pasti bergeser 1 hari 2 hari pasti biasa. Makanya kasih spare tuh. Tapi yang pasti Oktober antara tanggal 3 sampai tanggal 10 pasti berangkat. Dan kalau ada kasus sudah jamaah daftar di level jalan, kemudian diundur sampai 2 bulan sampai 3 bulan, maka disaksikan oleh semua sejak kemunduran pasti saya akan kembalikan uangnya dan akan saya tambah sebanyak 10 juta. Baik untuk tanggung jawab saya sebagai pembina masjid. Insya Allah di tempat waktu, insya Allah ini amanah, insya Allah ini bagus. Dan kami sudah berkoordinasi dengan pihak langsung dan kami membayar dilakukan di level langsung. Dan bukti kwitansinya bukan kita yang mengeluarkan, tapi travel yang mengeluarkan. Invoice tersebut adalah travel yang mengeluarkan, bukan kita. Uangnya langsung kita pegang. Jadi jangan khawatir bahwa Bapak kalau bayar ke kami, uangnya kami pegang. Tidak, uangnya langsung kami serahkan pihak travel. Dan kwitansinya dari pihak travel langsung. Jadi kami tidak pegang uang. Kalaupun nanti kami dapat bagian, dapat hasil, setelah lunas, setelah mau berangkat, baru dikembalikan tuh. Buat kita, fee-nya dapat berapa. Jadi jangan khawatir, kami tidak pernah pegang uang serupiah pun, tidak ada. Kami tidak pegang uang tersebut. Uangnya, ya kalau mau berjuang, pasti kami serahkan langsung pada pihak travel. Nah itu saja, semoga niat baik kita, niat baik kita semua dijawab di kebenaran Allah SWT. Dan juga semua dengan adanya travel ini jadinya semua pun bisa berangkat umroh nih, mudah-mudahan. Karena apa? Kalau dapat 15 orang ya dapat gratis 20. Jadi 15 mega sisa tambahin dah. Dapat 15 saya tambahin dah sisanya 101. Kocok tuh ngurus. Ya. Kocok isinya kosong semua ya kenapa? Cuma pasar doang itu. Kembali semoga dengan menjadi kumpulnya kita di masjid, kita orang perhatian dengan masjid, ini menjadi turun dari Allah SWT, dan sehingga dengan ridha Allah akan masuk kita menuju surganya Allah SWT. Dan juga membuat keluarga kita semua menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan semoga dengan adanya kita di masjid, kumpul kita di masjid, berbuat untuk masjid,
Allah akan jadikan anak kita semua anak yang soleh dan soleha, anak yang bahagia kita semua menjadi dari Allah SWT dan dari surga Allah SWT. Demikian dari mohon maaf dan demikian wilayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.